Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aprilian Virginta Kawaloso, NIM 2214201023 dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Enci Aprilia Media Monday, SH, SS, MH. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila dalam sejarah Negara Republik Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Chunbi Chosakai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr. Andarciman Wadyudiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Implikasi pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik secara nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekarno menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Urgensi pendekatan yuridis adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif sehingga tidak hanya dijadikan slogan. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara
Indonesia merupakan visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Latar belakang lahirnya masa reformasi. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter menjadi faktor utama yang melatar belakangi lahirnya era reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Tidak hanya itu, Indonesia juga dilanda kemarau dan didukung dengan jatuhnya komoditas ekspor. Krisis finansial Asia yang turut melanda Indonesia menjadikan rakyat Indonesia tidak puas atas kepemimpinan Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa yang terjadi di seluruh Indonesia pun menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran. Namun, krisis ekonomi menjadi salah satu faktor utama runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Baik, sebelum saya mengakhiri video saya di saat ini, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Keperawatan yang merupakan fakultas terunggul di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado beralamatkan di Jalan Walter Muningside 6, nomor 129 lingkungan 2, Bahu, Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. Come join us. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, dan salam sejahtera bagi kita semua.